kita bertujuan menghasilkan sayur yang fluktuasinya rendah. Saya Seno sudah menjalani usaha hidroponik ini kurang lebih 6 tahun, dari tahun 2016 akhir, jadi jalan 6 tahun ya. Saya selesai sekolah tahun 2016 pertengahan. Pas saat sekolah mencoba membantu teman saya untuk melakukan penelitiannya itu mengenai hidroponik, sampai keterusan kebablasan sampai dengan hari ini di penjualan dan produksi sayur. Alasannya saya memilih hidroponik sebagai karir saya mempunyai latar belakang pendidikan di bidang teknik fisika, tidak ada hubungannya dengan sayur hidroponik ya. Yang saya lihat ada problematika muncul ketika produksi sayuran yang inkonsisten. Inkonsisten dalam arti produksi yang dihasilkan oleh petani secara berangsur-angsur tidak bisa atau memiliki range yang gap yang besar dari kebutuhan pembeli. Nah, ini saya merasa terpanggil untuk menyelesaikan problematika ini. Di bidang studi yang saya pelajari, saya diajari untuk mengelola atau memastikan sesuatu secara efisien, secara otomatis, secara terstruktur. Jadi kita bikin rancangannya seperti apa, sistematikanya seperti apa, kita susun bagaimana mengeluarkan atau menghasilkan sistem yang kita inginkan. Nah, di hidroponik ini yang saya coba selesaikan adalah bagaimana sih memenuhi kebutuhan pasar, atau bagaimana sih meningkatkan efisiensi bekerja petani dan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang bisa mensejahterakan rakyat. Definisi mensejahterakan di sini mungkin seperti masyarakat bisa mendapatkan harga beli produk makanan yang cenderung stabil. Stabil ini saya konotasikan sebagai kurang lebih harga ini tidak bergerak lebih atau kurang 5%. Saya punya standar 5%, itu menjadi toleransi masyarakat untuk membeli bahan makanan. Sementara realita yang terjadi saat ini, katakan harga cabai, harga brokoli, harga sayur-sayur konvensional lainnya, itu memiliki fluktuasi yang di atas 100%. Sebagai contoh, harga cabai atau harga brokoli, harga tomat, harga terendahnya itu bisa mencapai Rp500. Harga tertingginya itu bisa mencapai 40.000. Itu tomat. Harga cabai dari harga 10.000 bisa harga 150.000. Nah,
fluktuasi harga ini menurut saya sangat memberatkan konsumen yang apalagi memiliki penghasilan tetap. Jadi dengan uang yang mereka dapat itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, di sini saya menyediakan solusi berhidroponik. Kenapa berhidroponik? Hidroponik merupakan sebuah tanaman yang kita atur hidupnya. Jadi ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari panen, ini kita pantau pertumbuhannya. Jadi seperti bagaimana dia makan, menyerap pupuk, berapa matahari yang dia butuhkan, berapa jumlah tanaman setiap titik, berapa jarak tanamnya, apa hama yang menyerang mereka, itu kita pantau satu persatu. Jadi hasilnya adalah kita bisa mendapatkan sebuah produk yang terprediksi. Kita bertujuan untuk menghasilkan sayur yang fluktuasinya rendah. Awal mula saya membuat itu kita start dari 25.000 lubang. 25.000 lubang di lahan 500 meter. Seiring bertambahnya pesanan dan seiring bertambahnya penjualan, sekarang kita sudah memiliki hampir 300.000 lubang tanam. Itu kita mulai pasok sendiri, kita pasarkan ke daerah Jakarta, ke daerah Tangerang, ke daerah Bekasi, gitu. Selama saya berkiprah di hidroponik ini, saya sudah mencoba berbagai macam sistem. Ada sistem rakit apung, ada sistem DFT, ada sistem NFT, ada sistem sumbu atau wick. Dari keempat sistem ini, yang saya nilai paling efisien adalah sistem NFT. Kenapa saya bilang sistem NFT lebih efisien? Itu berdasarkan percobaan saya sebelumnya. Awal kita 25.000 di tahun 2017, 16 akhir kita bikin 25.000. Kita berkembang tiap tahunnya, sekitar nambah 25.000, 50.000 sesuai ekspansi pasar. Itu masa percobaan saya adalah 1 tahun saya mengkaji 4 sistem itu, yang baik mana, yang jelek mana. Itu setelah saya lulus. Sebelum saya lulus saya juga sudah mengkaji, ya total ya 2 tahun lah. Secara keseluruhan kita mempunyai 23 komoditi. Kebetulan yang kita ditanam di sini ada tanaman sampong, pakcoy, kangkung, dan bayam ya. Kita punya program harian. Kita panen setiap hari ya. Panen setiap hari. Per harinya itu kita produksi pakcoy 20 kilo minimal, kangkung produksi minimal 15 kilo, samhong 5 kilo, sawi keriting 5 kilo per hari. Berarti total kita punya 15 tambah 5, 20 tambah 20, 40 kali 30, 1,2 ton. Itu harga rata-rata kita beli dari petani atau kita jual ke tengkulak. Harga pasar hidroponik sekarang 17.000 per kilo. Sebenarnya tidak ada larangan ya, semua orang bisa beli di sini. Cuman kita punya segmentasi pasar begitu. Strategi pemasaran kita ada tersegmentasi. Sebenarnya tidak ada larangan membeli, buat siapapun kita jual. Di kebun ini High Seed Farm ya. High Seed Farm ini merupakan anak usaha kios sayur atau brand pemasok sayur di Jakarta. Otomatis dari kebun ini memasok 100% hasilnya itu ke merek kios sayur. Nah, merek kios sayur ini adalah induk usaha saya. Kios sayur ini mendistribusikan ke supermarket di Jakarta seperti Total Buah, seperti Loka, seperti Market City. Selain ke supermarket, kita juga ke pasar modern, itu ada di kota wisata. Kita juga ada sistem pembelian secara online dan sebagainya gitu.
kita jual langsung, kita B2B. B2B. Jadi kita jual ke supermarket, kita jual ke restoran, kita jual ke pihak ketiga lagi, dan mungkin sekitar 10% yang kita jual langsung ke retail, ke konsumen. Itu hanya 10%. Kurang lebih per bulannya itu kita terima antara 15 sampai 20. Katakan rata-ratanya 17 lah. 17 dikalikan 12 itu berapa berarti? 170 tambah 34 ya. Benar. 170 tambah 34 itu 204 juta. 200 juta setahun lah. Dengan luas 500 meter. Saya dulu modal awal 4 tahun lalu itu 40 juta. Ya kurang lebih 2 tahun lah balik modal. Jumlah pegawai yang kita kelola sekarang ada 2 orang. 2 orang untuk yang bekerja untuk mengurusi lahan 500 meter. Gitu. Yang masing-masing alhamdulillah sudah bisa di angka UMR. Kita fokus mencari problem apa yang mau kita selesaikan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita. Apapun itu problemnya bisa kita selesaikan dengan apa yang kita menjadi dasaran kita, kemampuan yang kita punya begitu. Untuk hidroponik ini solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana, atau saya masih mencari sampai saat ini, bagaimana membuat pangan atau komoditi pertanian ini menjadi lebih ramah lingkungan, baik ke pelaku usaha dan ke konsumen. Itu yang sedang saya cari sampai saat ini. Untuk para investor yang mau bergabung di segmen hidroponik ini, saya rekomendasi sekali. Kenapa saya rekomendasi? Karena Bapak punya pengeluaran yang tetap, Bapak juga punya pemasukan yang tetap karena disebabkan oleh harga beli yang tetap. Ketika harga beli tetap dan pengeluaran tetap, kita bisa sama-sama hitung berapa banyak keuntungan yang Bapak peroleh bulanannya. Harapan saya kepada pemerintah untuk mendukung hidroponik ini adalah hidroponik merupakan langkah awal untuk mendukung kestabilan pangan atau ketahanan pangan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena hidroponik bisa diproduksi dan bisa menghasilkan setiap hari dengan harga yang tidak naik turun. Nah, ketika stabil, Bapak udah nggak usah pusing nyari impor di mana, keluar di mana, begitu. Nah, edukasi ke masyarakat itu yang kita sangat membantu ke kita, begitu.